Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hayya naftah darsana al-yawm bi qiraati al-basmala wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, الآن التاريخ وموضوعنا اليوم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب، هناك قد شرحت لكم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك هناك أحوال المدينة. أحوال المدينة. كيف أحوال المدينة؟ أحوال يعني هذا جمع والمفرد حال. أحوال itu keadaan, ya, هذا جمع أحوال. هذا جمع ومفرده حال. طيب، keadaan Madinah. Al-Madinah ya Madinah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Madinah adalah kota, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asimah al-Islam. Tentu asimah. Mana asimah? Asimatun bermakna ibu kota, ya. Asimatu Indonesia Jakarta. Idzan Madinah al-Munawwarah asimah lil Madinah al-Munawwarah, yani Madinah al-Munawwarah, yani hunaka kaum muslimin, ya, ya'ishuna fihi katsirun minhum. Ya, setelah mereka dari Mekah, mereka mukim, ya, dan di Madinah banyak juga kaum muslimin di situ. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil Madinah, ya, menjadi ibu kota negara Islam, yaitu Madinah al-Munawwarah. Wa fiha Masjidun Nabawi, ya, tentu di dalam Madinah Munawwarah itu ada Masjid Asy-Syarif. Nah, Masjidun Nabawi Asy-Syarif, yaitu masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanil Masjid Al-Masyrafah allati tushaddur rihal. Jadi 3 masjid yang harus kita datangi, yaitu Masjid Aqsa, ya, yang ada di Palestina, Masjid Nabawi yang ada di Madinah Munawwarah di Saudi Arabia, kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Haram, ya, Makkah Al-Munawwarah. Al-Musyarrafah allati tashuddu, ya, syadda yashuddu itu yang harus sangat dianjurkan, ya, lahar rihal, untuk didatangi. Rihal itu untuk didatangi artinya. Wasalisuha fil masjid al-bina, nah, wasalisuha fil bina urifat bil jahiliyah Yasrib. Jadi Madinah al-Munawwarah, ya, sebelum datangnya Islam, ya, sebelum didatangi atau ditempati oleh kaum muslimin, jadi dia namanya Yasrib dulu, ya. Yasrib namanya, bukan Madinah al-Munawwarah, ya, atau Masjid Nabawi, belum, ya. Jadi masih namanya Yasrib. Yasrib itu apa? Ya, seperti yang ditertera atau yang ada di dalam surah Al-Ahzab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza qala ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib. Nah, ya ahla Yasrib ini artinya Madinah Munawwarah itu tadi, ya. La muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqum minhum an-nabi yaquluna inna buyutana auratan. Auratun wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara. Antum cari terjemahnya apa maksudnya, ya. Insyaallah antum paham.
Taib. Wa hina mahajara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ghayyara ismaha. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ tinggal, ya, karena Madinah adalah salah satu kota, ya, tempat yang dituju oleh kaum muslimin dari Mekah, karena Mekah mereka itu mendapatkan siksaan dan lain sebagainya, teror dan lain sebagainya, maka mereka menuju ke Madinah. Kemudian setelah itu ghayyara itu merubah ismuha wada'aha bil Madinah. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menempati Madinah, ya, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah, ya, nama Madinah, ya, nama Madinah Al-Munawwarah yang dari Yasrib, ya, yang awalnya namanya Yasrib dirubah menjadi Madinah An-Nabawi, ya. Wada'a, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di situ, ya, berdoa terhadap kota tadi, kota Madinah. Wala'alla taghyir ismaha, dengan berdoanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perubahan nama dari Yasrib ke Madinah, karena yusabibu ay Yasrib ja'at minat sarab, karena Yasrib itu aslinya, ya, kalau diartikan artinya apa? Ay Yasriba, anna Yasrib ja'at minas sarab, ya, sarab. Sarab itu artinya apa? Al-fasad, ya, kejelekan, keburukan, ya. Au minat tasrib, atau keburukan, ay al-ma'khudhah minal bizam, atau dosa. Maka Yasrib itu adalah nama yang jelek, karena kebanyakan orang-orang yang tinggal di Yasrib atau di Madinah sebelum Islam itu wabah penyakit banyak, ya. Di situ ada kaum musyrikin, ya, ada orang-orang Yahudi, ya, di situ tinggal di situ. Maka Allah menurunkan banyak penyakit, kemudian wabah dan lain sebagainya. Pokoknya Yasrib itu pandangan mereka, ya, khususnya orang-orang Mekah, itu adalah kota yang paling jelek, ya, kota yang banyak wabahnya, banyak penyakitnya. Makanya ketika orang-orang Yasrib datang berkunjung ke Mekah, ya, orang-orang Mekah kadang-kadang mengejek, ya, mengejek orang-orang Madinah yang datang ke Mekah. Itu orang banyak penyakitnya. Nah, dengan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa merubah namanya agar terhindar atau dijauhkan dari segala penyakit dan wabah. Nah, itu. Kemudian taqa Madinah fit alat tariq at-tijari, ya, bahwasanya Madinah itu letaknya, taqa itu letak, ya. Letak Madinah Al-Munawwarah adalah tariq at-tijari. Jadi itu adalah jalan, ya, lintasan, ya, yang mana ketika orang-orang Mekah kalau mau ke Suriah atau ke Syam untuk berdagang, mereka itu pasti melewati Madinah, ya. Makanya, ya, bapak dari Nabi Muhammad SAW, ya, ketika bapaknya ini, ya, berdagang ke negeri Syam, dia pasti melewati Madinah. Makanya, ya, kuburannya bapak Nabi Muhammad SAW dekat dari Madinah di situ, ya. Ya, mungkin bahkan di daerah mana gitu, ya. Yang penting di daerah Madinah. Ya, begitu juga istri dari bapak Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah, meninggal juga di Abha, ya, antara Madinah Mekah. Nah, karena Madinah dan Mekah adalah lintasan at-tijariyah atau lintasan perniagaan. Baina Syam wal Yaman, ya, Yaman, Syam.
wa rihlatash syita'i was-shaib, khususnya ketika menjelang atau dekat dengan musim syita, musim dingin dan musim panas, ya, orang-orang Quraisy itu senang berdagang, meninggalkan kota Mekah, pasti melewati Madinah, Yaman, kemudian ke Syam. Istarat Madinah bi hararatiha. Ya, Madinah itu terkenal dengan harrah. Harrah itu apa? Harrah itu tanah yang tidak berpasir. Ya, kebanyakan di Saudi itu banyak berpasir. Berpasir artinya ya padang pasir dan sebagainya. Nah, tetapi kalau Madinah enggak. Kalau Madinah itu banyak pegunungan, ya, banyak pegunungan, kemudian lembah dan sebagainya. Ya, sama seperti Mekah. Mekah juga banyak pegunungan. Nah, Yasrib atau boleh katakan Harrah ini artinya tanah, ya, yang tidak ada pasirnya. Ya, al-burkaniyah. Burkan ini apa namanya? Burkaniyah ini kayak bebatuan dari gunung api, ya. Karena dulu, ya, Madinah itu mempunyai gunung berapi, ya, yang aktif, gunung berapi yang aktif, ya. Makanya ada kejadian, ya, kejadian waktu itu di masa, ya, mungkin di masa tabi'in, mungkin, ya, di situ terjadi gunung meletus, ya, gunung meletus sampai ke Masjid Nabawi, ceritanya menyambar, ya, menyambar dan sebagainya. Makanya sampai sekarang kita bisa melihat bekas dari gunung Merapi itu, ya, ada batu-batuannya yang menjadi hitam-hitam. Nah, itu Burkaniyah, ya, bukan Merapi gitu, ya. Allati tuhitu hata yuhitu, ini mengelilingi, ya, biha min salasi jihad, dikelilingi berbagai arah, ya, 3 arah. Jihad itu arah. Fa fi syarq, ya, di sebelah timur itu ada namanya Hirtul Waqim, ya, Hirtul Waqim, yaitu tanah yang tidak berpasir, itu namanya Waqim, ya. Kemudian minal gharb, sebelah barat, itu namanya Hirtul Wibrah, ya, tanah yang berwibrah. Wa minal janub, ya, sebelah selatan, ya, itu namanya Syarqul Karma, ya, Al-Kurama, namanya Syarqu wal Awsat. Ya, itu tiga arah, ya, yang terkenal, ya, tanah-tanah yang tidak berpasir. Biha, kemudian di Madinah itu dikelilingi oleh tiga gunung yang terkenal, ya, namanya Jabal Uhud, ya, Jabal Uhud. Jabal Uhud ini dinamakan Uhud karena dia menyatu sepanjang, mungkin bentuknya bukan bentuknya kayak gini, ya, tetapi bentuk gunung Uhud itu gini, nah, terus memanjang, ya, kalau dikelilingi hampir sekitar 10 kilometer, ya, itu panjangnya gitu, ya, kalau kita mengelilingin gitu, ya, gunung Uhud. Jadi bentuknya bukan kayak gini, tapi bentuknya seperti ini, nah, menyatu, makanya disebut dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah kebanggaan penduduk Madinah, ya. Kemudian di sebelah shimal utara itu ada namanya Jabal Ir. Ya, Jabal Ir ini tinggi sekali. Ya, kalau antum melihat itu bersebelahan dengan ini apa? Kampus UIM, ya, Universitas Islam Madinah, itu dekat. Itu panjang sekali, ya. Tinggi sekali gunungnya itu. Nah, itu namanya Jabal Ir. Kemudian minal janub, ya, tengah-tengah, ya, itu ada namanya Jabal Sila,
ya, di Jabal Sila ini gunung yang paling dekat dengan Madinah atau paling dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, di Jabal Sila ini ada namanya Masjid Sab'ah, ya, yang mana di sini terjadi peperangan Khandaq. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, ya, menggali parit, ya di Jabal Sila ini, karena satu-satunya jabal atau gunung yang berdekatan dengan Masjid Nabawi, yaitu Jabal Sila. Nanti kalau antum umroh atau haji akan menziarahi ini, ada dekat, ya, kurang lebih mungkin 10 km lah, 10 meter, nah bukan kilometer, ya, seperti itu. Dan di Ausat, ya, tengah-tengah dia. Kemudian setelah itu gunung Watati Suyul, ya, Suyul ini kayak model aliran atau ya boleh katakan mungkin lembah-lembah, ya, minal janub wa syarq wa taltaqi Suyul fiha Raghabah namanya, ya, Majmal Asyal Simal Qurun Madinah, itu di dekat sebelah barat sana, ya, banyak di situ. Nah, kemudian al-hijrah ilal Madinah lamma amilat al-Quraisy, ketika orang-orang Quraisy, lama di sini artinya ketika, ya. Ketika orang-orang Quraisy, ya, lama artinya di sini ketika orang-orang Quraisy mengetahui biintisyaril Islam fil Madinah, dengan tersebarnya intisyar, nasyara, ya, artinya tersebar. Orang-orang Quraisy mengetahui Islam itu berkembang pesat di Madinah, ya. Syaddadal adza, syaddada itu artinya sangat, ya. Adza itu siksaan, ya. Malah tambah sadis, gitu, ya. Menyiksa orang-orang kaum muslimin yang ada di Mekah. Al-ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya banyak yang dapat siksaan, gitu, ya. Wa amarahum bil hijrah ilal Madinah. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada sahabatnya, karena sahabat Rasul banyak yang mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah juga sendiri mendapatkan siksaan juga dari kalangan keluarga besarnya. Maka Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya, begitu, ya. Akhirnya solusi yang diberikan kepada para sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Kemudian walihaq bi ikhwanihim, kemudian untuk bertemu, ya, dengan sahabat-sahabatnya, ya, Al-Ansar, ya, Al-Ansar yang ada di Madinah. Fa kharaju min Makkah khafiyah, mereka orang-orang kaum muslimin, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah, ya, dari Mekah ke Madinah khafiyah. Khafiyah itu secara sembunyi, ya, khafiyah, tidak secara terang-terangan, gitu kan. Untuk apa? Khaufan min, karena takut dari apa? Dari tamna'uhum Quraisy, takut dari larangan orang-orang Quraisy, ya, untuk hijrah ke Madinah. Makanya kaum muslimin keluar dari Madinah untuk hijrah itu secara diam-diam. Mungkin mereka tengah malam, gitu, ya, mereka jalan. Baik. Kemudian wa ittafaqu, kemudian wa arada Abu Bakar ayuhajir. Nah, mendengar seperti itu, Rasul untuk menyuruh kaum muslimin untuk hijrah. Nah, Abu Bakar ini mau hijrah, begitu, ya, mengikuti teman-temannya yang lain, ya. Tetapi apa?
Famana'ahu Rasul, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melarang Abu Bakar untuk pergi ke Madinah atau hijrah ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, temani aku saja di sini dulu, gitu kan. Fabaqiya ma'hu fi Makkah, tinggal aja beberapa hari di Madinah, di Mekah, gitu kan. Kalau nanti sudah habis semuanya kaum muslimin ya untuk hijrah, kita terakhir. Nah, bilang gitu. Udah, akhirnya Abu Bakar tidak jadi hijrah ya. Akhirnya Abu Bakar menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah untuk beberapa hari. Lamma ra'at Quraisy anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sara lahu ashabu ansar ya, ketika Quraisy itu mengetahui ya apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah ya, yaitu apa? Ya, ashabu ansar, yaitu mempererat persatuan ya kaum Ansar dan Muhajirin dan menyebarkan Islam ya. Sammamu ala qatli wa ittafaqu ala an ya'khudhuhu min kulli qabilah syaban. Sammamu ya. Sammamu itu artinya merencanakan ya. Merencanakan ala qatlihi, yaitu untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Wa ittafaqu ala an ya'khudhuhu min kulli qabilah syaban. Kemudian orang-orang Quraisy ya untuk mencari orang-orang ya tentara gitu kan, mungkin seperti itu, mengambil orang-orang ya pemuda ya. Setiap kabilah harus mengutus anak buahnya lah kan. Ayakhudhu min kulli wahid syaban ya. Syaban ya, mungkin satu gitu ya, satu atau dua. Wa yastamu amama darihi, mereka kumpul ya di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin ya. Rasulullah sudah minggat, ibaratnya lari ya, bersembunyi gitu kan. Fa idza kharaja darabuhu darbatan rajul wahid ya. Kalau dia keluar misalnya gitu ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka akan membunuhnya ya. Rajulun wahid, yaitu ya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu kan. Yufarriqu damuhu fil qabail. Yufarraq itu memisahkan, damuhu fil qabail ya. Fil qabail itu artinya qabilah, jamak dari qabilah. Walakin Allah a'lam ya. Tetapi Allah ya a'lam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya kabar, memberitahu lah gitu kan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ittafaqat ali Quraisy ya, mengetahui bahwasanya Rasulullah akan mau dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul ya dan Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Wa amarahu bil hijrah ilal Madinah. Tawajjaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawajjaha artinya mengarah ya, menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Abu Bakar wa ala amrillah. Kemudian memberikan kabar kepada Abu Bakar ya bahwasanya Allah ya mewahyukan agar kita langsung pergi ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu.